disimpan air atau selainnya. Sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi, sama saja apakah terbuat dari besi ataupun dari selainnya. Wal aslu fihal ibahatu, dan pada asalnya aniyah itu hukumnya adalah apa? Ibahah, mubah, boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Suratul Baqarah al-ayat 29. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang di bumi semuanya, ya kan? Ini yang belajar usul fikih, ini kenapa kok pada asalnya semua yang ada itu mubah? Dari mana kita tahu, Pak? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mana? Jami'a. Ya. Apalagi selain itu? Alladzi kan itu kan dialah zat, kan Allah. Waalaikumsalam. Ma itu isim apa? Mausul itu yufidul umum, berfaedah apa, Pak? Umum, kan begitu, ya. Kalau jami'an adalah lafadz yang menunjukkan umum pada apa? Dirinya sendiri. Nah, ada berapa, Pak? 7. Ada berapa? 7. Ya, dulu tidak tahu, sekarang apa, Pak? Lupa. Ya kan? Taib. Terus lanjut sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-mas'alatu al-ula al-mas'alatu al-ula isti'malu aniyati dhahabi wa fiddati wa ghairihima fi taharati. Baik. Al-mas'alatul ula isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Penggunaan, ya, pembahasan yang pertama, Pak, ya, penggunaan bejana emas dan perak dan selain keduanya untuk apa, Pak? Bersuci. Itu bagaimana? Lanjut. Yajuzu isti'malu jami'il awani fi al-akli والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة. طيب. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال. Diperbolehkan menggunakan semua bejana untuk makan, untuk minum, dan seluruh penggunaan. Ya, makan, minum, untuk apa lagi, Pak? Makan, minum, apa? Semua dan seluruh penggunaan. Apa lagi? Ya tadi ini Bapak apa nih? Bejana untuk apa berarti? Nyimpan air, ya kan? Terus untuk apa, Pak? Buah misalnya, ya, buah itu loh, Pak, ya kan? Nah, dan seterusnya. Idza kana tahiratan mubahatan, apabila bejana tadi itu keberadaannya suci lagi mubah. Waalaikumsalam. Jadi syaratnya 2, ya, suci sama apa, Pak? Mubah. Suci zatnya, mubah cara memperolehnya, ya. Suci zatnya, tetapi kalau memperolehnya gimana? Dengan cara yang haram, tidak boleh digunakan. Walau kanat thaminatan, walaupun dia itu apa? Thaminah apa, Pak? Mahal. Li baqaiha 'alal asli wa huwal ibahah, karena tetapnya dia atas hukum asal, yaitu apa? Mubah. Tetapnya bejana-bejana tadi pada hukum asalnya apa tadi? Mubah.
berarti boleh. Ya, kita mau pakai apa saja boleh. Ternyata lanjut ada sampingnya. Bismillah. Ma'ada aniyatat dahabi wal fiddati fa innahu yuhramu al aklu wasarbu wasurbu fihima khosatun. Disukun ya nggak apa-apa ya. Khosah. Takmili. Fihima khosatun. Khosotan. Duna sairil istimali liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adzahabi wal fiddati wala taqulu fi sihaf fiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu fi aniyatil fiddati innama ya yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Oh iya, lanjut Bapak Abdul Lutfi. Fahadha Wahada nasu ala tahrimil akli wasyurbi duna sairil istimali padalla ala jawaz zul istimaliha fit toharati wa nahya amun yatanawalu al-ina al-khalis au mutamawa. Beda cetakan Pak ya, saya enggak ada taknya awil mawah bidhahabi au fiddati abil landi fihi syai'un minadz dhahabi wal fiddati. Thayyib. Itu ya. Jadi apa tadi Pak? Boleh digunakan untuk apapun boleh, untuk makan, minum, untuk berwudu atau yang lainnya. Tetapi ma'ada aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Fa innahu yuhramul aklu wa syurbu fihi ma khassah. Sungguhnya diharamkan makan dan minum pada keduanya secara khusus. Ya, jadi bejana emas perak tidak boleh dipakai untuk apa, Pak? Makan, tidak boleh dipakai untuk apa? Minum. Ya, itu. Duna sairil istiqmal, ya, bukan semua penggunaan. Jadi khusus apa, Pak? Makan dan minum. Berarti kalau kita pakai untuk berwudu boleh enggak? Wah, ini apa, Pak? Hah? Boleh enggak? Nah, nanti di sini ada. Kira-kira boleh enggak? Pakai wudu, padasannya terbuat dari apa, Pak? Ya. Kalau makan minum pakai piring emas, sendok atau garpu perak, tidak boleh. Lelek wudu, embernya terbuat dari apa, Pak? Emas atau perak, boleh nggak? Ya, kok khilaf? Orang nek tulisannya khilaf kok. Jangan menkhilafkan sesuatu yang tidak apa. Jadi sepakat kalau makan minum tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum dari apa? Bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari nampannya.
Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sungguhnya emas perak itu untuk mereka di dunia, waalaikumsalam, dan untuk kalian di mana? Di akhirat. Nah, ini juga mengarah kepada kaidah fiqhiyah, man istajala syai'an qabla awani hurrimat bitahsilih. Ya, barang siapa mengambil sesuatu, memakan sesuatu sebelum matang, maka akan diharamkan untuk mendapatkannya. Nah, itu ya. Sama. Kenapa ilahnya, kenapa enggak boleh kita pakai emas dan perak? Karena emas dan perak ya yang dipakai untuk makan itu untuk mereka di dunia, yaitu mereka siapa ini? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, karena orang kafir, orang musyrik ya hobi menggunakan emas dan perak untuk apa? Makan dan minum, sebuah prestis, kan seperti itu. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian besok di mana? Akhirat. Jadi di akhirat kalau kita makan sekarang, kita pakai sekarang, nah besok apa? Tidak boleh, kan gitu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu, ini malah tambah ancamannya. Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari bejana perak, sungguhnya digoyang di dalam perutnya api neraka jahanam. Ya, itu. Kelak akan diocak-ocak di mana, Pak? Kalau bahasa kita ya, akan diocak-ocakkan di dalam perutnya api neraka jahanam. Itu ya. Qala al-muallifun fa hadza nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sairil istimal. Maka ini adalah nas. Apa nas? Kemarin yang belajar usul fikih, nas. Mana nas? Apa arti nas? Nas apa, Pak? Nas. Dulu tidak tahu, sekarang apa, Pak? Nah, itu apa arti nas? Ada nas, ada dohir. Ya, ingat. Yo, kemarin ujiannya kayaknya ini kemarin ya. Sahih khata itu loh, Pak. Oh ya, sudah lulus saya. Oh, ini masih ada. Apa itu nas? Oh, belum belajar ya, pantas ya. Oh, diam semua. Oh, iya, diam. Nas adalah madal ala maknan wahidin walayah tamil maknan ghairahu. Sesuatu yang apa, Pak? Menunjukkan pada satu makna, tidak menunjukkan pada apa yang lainnya, itu namanya apa? Nas. Maknanya cuma apa? Satu, itu namanya apa? Nas. Nas secara usul fikih, gitu ya. Nah, kalau nas secara umum, nas dia nas Al-Qur'an sama apa? Konteks, teks. Nah, gitu. Kalau nas dalam usul fikih itu, kalau sebuah dalil tidak mengandung makna yang lain kecuali hanya satu, namanya apa? Nas, gitu. Ya. Kalau masih ada yang lain, nanti ada rojih, ada marjuh, ada muawal, masih banyak. Ini adalah nas di dalam atau nas atas pengharaman makan dan minum menggunakan apa tadi? Emas dan perak duna sairil istimal, bukan penggunaan yang lain. Jadi yang diharamkan hanya apa, Pak? Makan dan minum dari plastik. Dari apa tadi, Pak? Emas dan perak. Fadala ala jawaz istimaliha fit taharah. Maka berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman ya dari hadis tersebut menunjukkan atas bolehnya Bapak menggunakan emas dan perak fit taharah untuk apa, Pak? Bersuci. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti berkunjung ke rumah temannya, pada dasarnya dari apa, Pak? Dari emas. Misalnya kan wallahu alam bisawab loh. Jadi kita itu jangan apa, Pak? Membawa kehidupan orang kepada kehidupan kita. Maksudnya gimana sih? Menurut kita ya, ini saya pernah diterangkan oleh Ustaz Umar Bashir ya, kalimatnya. Menurut kita itu sesuatu yang apa, Pak? Sesuatu yang ya Allah kok boros, ya Allah kok tabdir gitu ya. Menurut mereka sesuatu yang apa? Biasa. Karena memang sejak lahir begitu. Contohnya ya, masyayikh as-Su'udiyun ya. Ya, akramahumullah, semoga Allah memuliakan mereka. Kalau ke sini mesti panas, minta apa? AC. Dan itu sesuatu yang apa?
Jangan kita bilang gua yang menang gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, karena memang itu di sana adalah sesuatu yang apa, Pak? Biasa. Gitu loh. Ya, gitu. Nah, kalau dari Masyayikh Al-Yamaniyun ya pulang ke sini apa? Tidur kayak kita nggak bisa tidur sini ya. Beliau Masya Allah. Ya kan ya? Kayak gini nih. Bisa, Pak. Ya Allah zuhud. Ya mungkin kalau ukuran kita ya kan ya. Nah, kalau di sana adalah hal yang apa? Biasa, gitu ya. Jadi misalnya ya di sana zakat fitrah terus kayaknya sopo kan gitu. Nah, ukurannya sudah beda fakir miskin sana sama mana Pak? Sini gitu loh. Ya, jadi loh kuno naik zakat kayaknya sopo. Nah, ada saja kan gitu. Waalaikumsalam. Padahal yang kalau warga sana kan apa namanya belum dapat pekerjaan kan dapat apa? BST. Ada sana juga. Iya, BST. Iya loh. Tapi BST-nya cukup untuk hidup selama apa? 1 bulan. Gitu. Nah, gitu loh, Pak. Jadi maksudnya itu loh, kamu kok ambok menowo kan gitu kan? Nah, gitulah. Apa misalnya apanya lah gitu kan dan seterusnya. Terus dipakai hiasan boleh enggak? Hiasan kan ada ya? Hiasan garpu apa Pak? Ya emas atau apa? Kuningan ya beda lagi ya kan? Yang asli. Ya, gitu. Hah? Kuningan itu emas atau bukan? Kuningan itu emas atau bukan? Kuningan itu emas atau bukan? Ya sudah. Jangan memperluas sesuatu yang sempit. Kata Rasulullah apa? La tasrobu fi aniyatin dzahabi wal fiddah. Ya, gitu. Jangan diperluas kepada kuningan, kepada Bapak munyum. Ya, susah hidup kita nanti ya. Jadi khusus emas dan perak itu pun tidak bolehnya untuk apa Pak? Makan dan minum. Ini penting dibahas supaya kita tidak apa Pak? Salah kaprah. Wa nahyu amun yatanawalul ina al khalis awil mumahhah bidzahabi awil fiddati au alladzi fihi syai'un min adz-dzahabi wal fiddah. Wa nahyu dan larangan tersebut, larangan apa Pak? Larangan apa Pak? Makan dan minum dari emas dan perak. Itu sifatnya umum, mencakup bejana yang murni khalis, semuanya terbuat dari apa Pak? Emas perak. Awil mumawah ataupun yang mumawah, yaitu apa Pak? Itu catatan kakinya ada. Dispuh, dilapisi. Ya kan? Begitu ya. Dispuh atau dilapisi dengan emas dan ataupun perak. Au alladzi fihi syai'un min adz-dzahab wal fiddah, atau bejana yang di dalam terdapat beberapa part yang terbuat dari apa Pak? Emas dan perak. Gitu ya, enggak boleh kita makan dan apa Pak? Minum. Kalau wudu boleh. Ya, untuk naruh buah boleh enggak Pak? Boleh, tapi kalau kita untuk makan ya enggak boleh. Ya, kalau bernaruh tok ya boleh saja. Habis nyuci ya kan? Nyuci buahnya terus apa Pak? Taruh di mana? Loh, kan besok di surga kayak gitu kan insyaallah, ya kan? Gitu. Terus al-mas'alatu tsaniyah, silakan. Al-mas'alatu as-saniyatu hikmu istimali al-ina'i al-mudabbabi bid-dhahabi wal fiddati in kanat ad-dubatu min ad-dhahabi hurima istimalu al-ina'i mutlaqan lidukhuli tahta umumin nasi ama in kanat ad-dubatu min fiddati wa hiya Yusirotun itu apa itu yusirotun itu? Yusirotun itu apa itu? Yasirotu fa'inahu yajuzu istimaluha al-ina'i. Hah? Istimalu al-ina'i.
Al-hadisu Anas radhiyallahu anhu. Li hadisi Anasin radhiyallahu anhu qala in kasara qadhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin. Tayyib. Al-mas'alatu tsaniyatu hukmu isti'malil ina'i al-mudabbab bidzahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang mudabbab ditambal ya. Bidzahabi wal fiddah, dengan emas atau dan juga apa perak. Gimana ya? Panci atau apa Pak? Teko, baskomnya ya, nambalnya pakai apa? Emas. Kalau kita kan pakai itu apa namanya? Tambal panci ya. Kertas apa namanya? Aluminium foil ya kan? Nah, itu ini beda, pakainya apa, Pak? Emas dan perak. In kanatid dabbatu minadz-dzahabi hurima isti'malul ina'i mutlaqan. Kalau tambalannya itu ya untuk gandeng itu, untuk nambal itu tadi terbuat dari apa? Emas, maka haram menggunakan bejana tersebut secara mutlak. Tidak boleh untuk makan, tidak boleh untuk apa? Minum secara mutlak. Walaupun mayoritasnya ya namanya tambalan, namanya untuk nyambung, mayoritasnya terbuat dari apa, Pak? Selain apa? Emas, tidak boleh. Lidukhuli tahta umumin nas, karena masuk pada apa, Pak? Keumuman nas tadi, la tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Ya itu. Kalau nasnya atau hadisnya sifatnya umum, maka diamalkan apa, Pak? Keumuman dalil tersebut. Umum ya sudah, mau dia sedikit mau dia apa? Banyak ya. Dalam kaidah seperti itu. Kullu muskirin haram, ditambah penguat dari Rasulullah qaliluhu wa kathiruhu. Sebenarnya kullu muskirin haram itu sudah mencakup banyak dan juga apa, Pak? Sedikit, ya kan? Gitu. Amma in kanatid dhabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina. Adapun apabila tambalan tersebut dari perak, nah ini perak Pak, beda Pak ya. Wa hiya yasirah, dan syarat kedua apa Pak? Sedikit. Fa innahu yajuzu isti'malul ina, maka boleh menggunakan apa Pak? Bejana tersebut. Dalilnya mana? Li hadithi Anasin radhiyallahu taala anhu qala inkasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin. Ya, berdasarkan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata inkasara, pecah, qadhu ya, wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattakhadha, maka beliau mengambil makana syi'bi, pada retakan atau pada celah ya bejana yang pecah itu, silsilatan min fiddah. Apa Pak? Tali ya, dari apa Pak? Dari perak. Nah ini, jadi nambalnya pakai apa Pak? Tali dari perak biar kelet lagi, seperti itu. Ini menunjukkan kalau sedikit maka Bapak boleh. Syaratnya Pak tadi Pak, perak dan itu hanya sedikit ya, seperti itu. Nah itu untuk apa Pak? Bejana. Jadi pada asalnya bejana semuanya boleh apa Pak? Boleh dipakai untuk apa saja. Ya, dipakai untuk apa saja pada asalnya boleh. Syaratnya apa Pak? Thahirah sama mubahah. Suci sama mubah, kecuali emas dan perak ada sedikit apa Pak? Pengecualian, yaitu untuk makan dan minum tidak boleh. Ya, emasnya banyak, emas apa peraknya banyak, atau emasnya sedikit atau peraknya sedikit tidak boleh. Ya, yang diperbolehkan hanya apa Pak? Untuk nambal saja, dan itu pun apa Pak? Perak, dan itu pun apa? Sedikit gitu ya. Beda loh, nambal sama sudah ada dari sononya beda. Ya, beda. Kalau nambal kan berarti maunya tidak ada, maunya itu tadinya ya. Tadinya tidak ada terus jadi apa Pak? Ada, untuk sebuah kemaslahatan gitu. Terus
Lanjut. Al-mas'alatu tsalitsatu aniyatul kufari. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, aniyatul kufar. Nah, ini penting juga, bejananya orang apa, Pak? Kafir. Barangkali ya kan, ini kan usum wong duwe apa ini, Pak? Duwe gawe ya kan ya. Kadang-kadang perabot kita tidak apa? Tidak cukup lah, pinjem tetangga. Lah qadarullah masya'afa'al, kita punya tetangga yang apa, Pak? Ya. Nah, yang apa? Kafir ya kan, yang yowis non muslim ya kan gitu, ya kan? Nah, misalnya lah itu boleh nggak kita pinjam gitu loh? Nah, dibahas saking sempurnanya Pak Islam. Terus Al aslu fi aniyatil kufari al hillu illa idza ulimat najasatuha fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Di hadits Abi Tha'labah al-Khusani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faqsiduha thumma kulu fiha. Baik. Al aslu fi aniyatil kufari al hilu, pada asalnya ya, bejananya orang kafir itu adalah al hilu. Apa Pak? Halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali bila diketahui kenajisannya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghasliha. Sungguhnya kalau kita tahu itu benar-benar najis, tidak boleh untuk memakainya kecuali setelah dicuci. Li hadithi Abi Tha'labah al-Khushani qal, berdasarkan hadisnya Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahlil kitab afana'kulu fi aniyatihim qal la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Ya, berdasarkan hadisnya Abu Tha'labah al-Khushani, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kami di tanah kaum ahli kitab, ya, apakah boleh kami makan dari aniyah mereka, dari bejana mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan kalian makan dengannya kecuali tidak mendapati selainnya. Maka cucilah dulu baru kalian makan di dalamnya. Nah, begitu Pak ya. Kapan ini Pak? Kapan ini? Bila Pak diketahui apa? Najisnya. Karena memang ya bagi kita haram. Mohon maaf ya, pik ya. Kenapa mohon maaf ya? Enggak usah. Pik itu bagi kita kan haram, bagi mereka apa? Halal. Sehingga sering apa? Sering masak pik. Ya. Apa pok? Pok apa pok? Oh, sama ya? Iya. Atau mohon maaf ya yang lainnya, misalnya kalb kita kan haram. Dan najis itu kan ya, kemarin sudah kita bahas kalepik ya kan. Atau misalnya yang lainnya ya, tifdah apa Pak? Kodok misalnya dan seterusnya. Nah, khomer misalnya ya, dipakai untuk khomer juga kita. Nah, maka ini Rasulullah kenapa menyuruhnya untuk mencuci dulu gitu. Terus lanjut. Bismillah. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasati fa innahu yajuzu isti'maliha li'annahu sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhu al-ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikatin wa li'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitabi wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim kama da'a gulamun yahudiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa akala minha. Baik.
Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasati fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun idza lam tu'lam, jika tidak diketahui kenajisannya, contohnya bagaimana Pak? Bi an yakuna ahluha, misalnya pemilik bejana tersebut walaupun dia kafir tapi ghaira ma'rufin, tidak pernah dikenal, tidak pernah diketahui bi mubasyaratin najasah, yaitu apa Pak? Bermubasyarah, berinteraksi dengan benda-benda Bapak najis ya, dia tidak pernah apa Pak? Kita tidak pernah, atau yang lain tetangga tidak tahu, tidak pernah dia itu masak apa Pak? Itu yang najis tadi, atau kalep tadi itu ya kan, atau yang lainnya seperti itu, pakai khomer misalnya tidak. Fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh memakainya. Loh tadi kan enggak boleh. La ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairah. Jangan apa? Kau makan dengannya kecuali kau tidak mendapatkan selainnya, itu pun suruh ngapain? Cuci. Lah ini kok langsung boleh? Karena ini kan hadisnya sifatnya apa Pak? Sifatnya apa? La ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairah. Ini sifatnya umum. Kalau umum datang khusus, maka yang umum dikhususkan. Mana itu? Li'annahu thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhu al-ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Karena tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau pernah itu akhadhu al-ma', mengambil apa Pak? Air lil wudu', untuk berwudu, min mazadati imra'atin musyrikah, dari tempat airnya apa? Wanita musyrik, wanita yang apa Pak? Musyrik. Begitu ya. Apa mazadah itu Pak? Wadah air yang terbuat dari apa Pak? Dari apa? Dari plastik, dari kulit ya. Jadi kulit kan itu kan toh, kakinya atau kambing itu loh Pak, diginikan. Tarik ndurit ya Pak. Tali yang atas, jadi kan ini nanti utuh kan. Ini diisi air. Gitu. Tuang begini caranya. Itu boleh, ya kan? Nabi pernah wudu dari situ. Seandainya najis, pasti apa? Seandainya najis, pasti apa? Nabi tidak akan berwudu dari. Yang kedua, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk kita makanan ahlul kitab, wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan mereka itu menyajikan untuk kita, memberikannya kepada kita itu fi awanihim. Di mana Pak? Ya di adah-adah mereka ya, wadah-wadah mereka. Masa ya terus kayaknya plastik kan enggak? Dulu tidak ada apa? Plastik. Kasihkan di wadah mereka. Seandainya itu najis kan enggak boleh. Nah gitu. Dan dulu ngasihnya enggak apel, sekarang ya jeruk, apel itu kan masih terbungkus apa Pak? Salah ya, dulu yang ngasih mesti apa? Makanan yang berupa apa Pak? Ya terbuka kan, makanan sarit kayak apa kayak gitu. Dulu buah itu apa? Di sana buah apa Pak? Dulu buah adanya hanya apa Pak? Jeruk. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya ada. Yang di kita tidak ada, di sana apa Pak? Ada. Nah, itu. Pertama itu adalah apa Pak? Karunia dari Allah. Selanjutnya ya karena apa Pak? Tsumma karena apa Pak? Doanya Nabi Ibrahim gitu. Kama da'a gulamun Yahudiyun an-nabiyya. Sebagaimana pernah ada gulam Yahudi, ya, budak Yahudi itu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin, untuk makan roti gandum, wa ihalatin sanikhatin, dan lemak yang sanikhah sudah berubah, sudah kecut gitu Pak ya, sudah mau busuk, sudah mau mambu. Fa'akala minha, ternyata Bapak Nabi makan darinya. Dan tidak mungkin ini ya dikasihkan, pasti pakai apa Pak? Wadah begitu. Ternyata Nabi makan, berarti pada asalnya sama. Bejana orang kafir itu apa Pak? Boleh dipakai al-hillu ya kan? Kecuali kalau kita tahu apa Pak? Kenajisannya, yaitu sering dipakai untuk apa? Untuk memasak atau menaruh apa namanya?
benda-benda najis di atasnya, seperti daging babi ataupun yang lain-lain ya, dan seterusnya. Atau bangkai ya kan misalnya ya sama, tapi tidak disembelih apa Pak? Dengan nama Allah misalnya, seperti itu ya. Itu enggak. Nah, itu misalnya ya beli hari itu terus ngeipakan apa Pak? Nah, gitu dikelamuti atau gimana. Nah, kita tahu itu. Kalau kita ragu-ragu ya kita lebih baik kita apa Pak? Cuci dulu. Gitu ya. Nah, terus jangan rawleh lho njilih anu. Rawleh. Ngantek utang nggo tuku karena apa? Mau nyilih ndarai apa Pak? Enggak boleh gitu. Padahal boleh Pak. Kalau tidak diketahui dia itu sering menggunakan najis langsung dipakai. Kalau dia diketahui pakai najis itu masih boleh, yaitu gimana Pak? Dicuci terlebih dahulu. Begitu toh? Masya Allah. Jadi Islam itu apa? Agama yang apa Pak? Agama yang apa? Agama yang mudah. Agama yang tidak memberatkan. Maka keliru orang itu kalau rasa ngaji nggak apa-apa ora. Gimana itu ya kan ya? Tidak apa-apa rawleh. Ayo. Terus depan no. Nah. Al-mas'alatur rabi'ah at-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil maitati. Nah, ini sekarang. Terus Jildul maitati idza dabagha dubigha tahura wa jaza istimaluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aima ihabin dabagha faqad tahara wa li annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqala sallallahu alaihi wasallam halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafi'u bihi faqalu innaha maitatun qala fa innama haruma akluha wa hadha fima idza kanatil maitatu mimma tahillu hadzakatu wa illa fala. Baik. Al-mas'alatu rabi'atu at-taharatu fil aniyatil mutakhidati aw mutakhidati min juludil mayyitati. Permasalahan yang keempat, bersuci dari wadah yang mutakhidah min juludil mayyit, yang terbuat dari apa Pak? Kulit mayitah. Bangkai, ingat ya kemarin bangkai itu apa Pak? Tidak nunggu apa? Ada belatungnya, tidak. Bangkai itu apa? Suatu yang mati, hewan yang mati tidak apa Pak? Sembelih dengan sembelihan syar'i itu pun dinamakan apa? Bangkai, walaupun apa Pak? Masih anget. Ya. Baru 5 menit tadi apa? Nah, gitu. Jildul maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Kulit bangkai itu kalau sudah disamak, ya, disamak itu loh Pak. Tahu samak ya Pak ya? Disayat, terus dikeringkan, terus dikasih garam, biasanya kasih garam, terus dihilangin apanya? Lemak-lemaknya, dikeroi begitu ya, terus dijemur di mana? Di terik matahari gitu ya. Itu apa Pak? Tahura, dia suci, wa jaza isti'maluhu, dan boleh apa Pak? Menggunakannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubigha faqat tahura. Ya, kulit hewan mana saja yang disamak maka sungguh apa? Menjadi suci. Jadi kulit hewan, kulit bangkai mana saja yang disamak maka apa? Suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melewati apa Pak? Bangkai kambing. Faqala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, hala akhadhu ihabaha, kenapa mereka tidak ambil kulitnya? Fadabahuhu, lalu mereka dibak, lalu mereka samak, fantafa'u bihi, lalu mereka mengambil manfaat dengannya.
Faqalu, maka mereka menjawab, innaha maitatun. Loh, Rasulullah ini kan apa? Bangkai. Qala fa innama haruma akluha. Yang enggak boleh itu memakannya. Kalau menggunakan kulitnya setelah disamak boleh gitu. Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahilluha az-zakatu wa illa fala. Ini penting ya, wa hadza, dan ini fima, di dalam apa-apa yang idza kanatil maitatu, kalau si bangkai itu tadi dari termasuk hewan-hewan yang tahilluha az-zakat, yang boleh dia Bapak disembelih, yang halal untuk apa Pak disembelih. Wa illa, kalau tidak fala, maka Bapak tidak boleh ya. Maksudnya tidak boleh apa Pak? Dimanfaatkan. Gitu ya. Misalnya apa Pak? Wah, harimau. Ya. Apalagi Pak? Loyo. Nah, ya kan? Karena syaratnya mimma tahilluha az-zakah. Yang halal untuk apa Pak? Disembelih. Jadi misalnya bangkai apa Pak? Bangkai apa? Kambing, bangkai apa lagi? Sapi, ya. Itu dagingnya dipendem, kulitnya boleh apa Pak? Diambil, disamak, lalu dimanfaatkan, suci, gitu ya. Terus Bismillah. Amma sya'ruha fahuwa tahirun, ay sya'rul maitatil mubahatil akuli fi halil hayatin, wa man lahmu fa innahu najasun muharramun akluhu liqaulihi ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Ama sya'ruha fahuwa tahir. Adapun sya'ruha apa Pak? Rambutnya fahuwa tahir, maka dia apa? Suci. Ai sya'rul maitati al mubahah al akal fi halil hayah. Maksudnya adalah Bapak, rambut bangkai yang hewan mubah untuk dimakan ketika Bapak masih hidup, gitu ya. Itu apa Pak? Suci. Ingat loh, yang boleh apa Pak? Dimakan. Ya kan? Berarti kalau apa Pak? Tidak, maka apa? Tidak. Wa amalahmu fa innahu najisun. Adapun dagingnya maka apa Pak? Najis. Ya. Bukan dagingnya melu dia apa Pak? Dirisi tipis-tipis, lalu apa Pak? Tetap haram, tidak boleh. Wa muharramun akluhu, dan haram untuk apa? Makannya, dagingnya. Kalau kulitnya suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan ingat tadi ya, sucinya kapan Pak? Kalau sudah disamak, berarti ketika belum masih apa Pak? Najis. Maksudnya apa? Nanti setelah proses menyamak kita juga harus tetap apa Pak? Cuci apa? Tangan kita, karena kita terkena apa? Najis, begitu ya. Tapi kalau udah mengering, sudah dipentang itu, diresiki apanya Pak? Lemak-lemaknya, daging-daging yang masih menempel ya, terus biasanya terus digosok, terus kasih garam ya kan. Dan dia apa Pak? Dijemur, wis dadi kering gitu ya. Nah, itu apa Pak? Suci. Ya kan begitu. Diterangkan ulama kapan itu? Patokannya. Kalau sudah apa Pak? Baunya sudah apa Pak? Hilang, tidak bau bangkai gitu loh ya, sudah normal. Nah, itu berarti sudah suci. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surat Al-An'am 145, illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kecuali bila keberadaannya itu bangkai ya, maka tidak boleh, haram, najis. Ya kan, nanti terangannya belakang. Atau daman masfuha. Nah, ini penting Pak. Darah yang apa Pak? Mengucur, yang mengalir. Jadi ingat itu, ketika kita nyembelih seret sapi, darahnya apa Pak? Darahnya apa? Mengalir toh? Itu darahnya apa Pak? Kita baca. Allah makhinzirin, atau daging khinzir, fa innahu rijsun. Najis loh Pak. Lah ini panitia kurban ini ya. Kalau nyembelih kenapa Pak? Darah sapi itu darahnya apa? Najis. Harus kita apa Pak? Kita bersihkan sebelum kita apa? Sholat. Gitu loh. Ya. Makanya kok setelah itu ndak ingat gelem apa? Nah, bukan begitu ya kan. Putar-putar terus gitu.
Ya, darah apa Pak? Yang mengucur dari apa? Sembelihan. Adapun yang masih nempel di daging maka apa Pak? Suci. Gitu ya. Yang menempel di daging kan ada kadang-kadang masih ada apa Pak? Sisanya kita nyembelih ayam ya. Kadang-kadang kita makan, loh, si enak sarene, ya kan ya? Kadang-kadang. Ya kan sedikit itu loh, sedikit ya kan. Bahkan ada kadang uratnya itu kan. Ayam apa itu kan masih ada. Suci. Yang najis adalah yang apa Pak? Mengalir gitu. Maka di sini daman apa Pak? Mas fuha. Mengalir setelah apa? Disembelih itu najis. Terus nah ini dia, kapan itu? Dibak itu bagaimana ini? Wa yasulu dabahu bitanfidil ada wal qadari alladzi kana fil jaladi biwasitati Fil jildi biwasitati mawadi tudofu ilal ma'i apa? Ilal ma'i kalmil Tudofu ilal ma'i kamilhi wa ghairihi au bin nabatil ma'rufi kal qarawi wal ar'ari wa nahwihuma wa amma malan tahilu zakatu fa innahu la yaqhuru wa ala hadza fa jalada jildul hirati wa ma dunaka fi khilqati la yaqhuru bidabri walau kana fi halil hayati qahiran wa yahsulu adabuhu bitandhifil adha wal qadari alladzi kana fil jildi biwasitati mawadin tudafu ilal ma'i kal milhi wa ghairihi au bin nabati al ma'rufi kal qaradi awil ar'ari wa nahwihima. Dan dibak itu ya, dibak itu yahsulu terjadi atau terhasilkan bitandhifi dengan cara apa Pak? Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di mana Pak? Di kulit. Biwasitati mawad, dengan perantara materi-materi tudafu ilal ma, yang dicampurkan kemana Pak? Ke air. Contohnya kalmilhi, contohnya garam, wa ghairihi, dan selainnya. Modern misalnya pakai apa saya nggak tahu ya kan? Au bin nabat al ma'ruf, atau dengan tumbuhan-tumbuhan yang ma'ruf seperti qarad. Qarad itu ya qarad yang digunakan untuk apa? Menyamak. Wal ar nggak tahu kalau di sini namanya apa. Itu jenis apa Pak? Jenis tumbuhan yang dipakai untuk apa Pak? Menyamak kulit. Jadi tumbuhannya diuntuk apa Pak? Dikosek nih di mana? Di kulitnya yang ada dagingnya itu loh Pak. Kosek begitu. Atau Pak tadi pakai air yang dicampur apa Pak? Garam, dikosek begitu. Ya, wa nahwihima, dan yang selain keduanya. Wa amma ma la tahilluhu adzakatu fa innahu la yadhur. Adapun hewan-hewan yang tidak halal untuk disembelih maka tidak bisa Bapak suci walaupun diapain Pak? Wa ala hadza, oleh karena ini fajildul hirrati wa madunaha fil khilqati la yadhuru bidabhi. Oleh karena itu ya, kulit apa Pak? Kucing dan yang selainnya ya, dalam bentuk yang lebih kecil, dalam bentuk layat hur, tidak suci walaupun sudah di apa Pak? Disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran, walaupun ketika hidup apa Pak? Suci, ya kan? Kulit tekek, kulit apa lagi Pak? Ulo misalnya seperti itu ya. Tidak, karena tidak halal untuk dia apa Pak? Disembelih. Walaupun ketika hidup apa? Suci. Contohnya siapa? Kucing kan suci ketika hidup. Ya kan? Terus Bismillah. Wajil duma yuharrimu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yadhuru bidibaghi wal khulasatu anna kulla hayawanin mata wa huwa min makulil lahmi fa inna jildahu yadhuru bidibaghi wa kulla hayawanin mata walaysa min makulil lahmi fa inna jildahu la yadhuru bidibaghi. Baik.
wa jildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yadhuru bitibak. Dan kulit hewan yang haram dimakan walaupun dia itu ketika hidup itu suci, maka tidak suci walaupun dia Bapak disamak, ya kan? Jadi intinya Bapak, harus dia itu hewannya Bapak yang halal untuk dimakan, boleh untuk dia apa? Sembelih. Itu kalau mati dia jadi bangkai ya Bapak, bisa kita memanfaatkan kulitnya, syaratnya dia Bapak disamak. Wal khulasatu, ringkasnya adalah anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yadhuru bitibak. Ya. Ringkasnya adalah semua hewan yang dia itu mati, maksudnya mati tanpa dia apa ini Pak? Sembelih, ya gitu ya. Wa huwa min ma'kulil lahmi, dan hewan tersebut termasuk hewan yang halal untuk atau boleh dimakan apa? Dagingnya. Fa inna jildahu yadhuru bitibak, maka kulitnya Bapak suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata wa laisa min ma'kulil lahmi, dan semua hewan yang mati dan dia bukan termasuk yang dimakan dagingnya, fa inna jildahu la yadhur bitibak, maka kulitnya tidak suci walaupun dia Bapak disamak. Gitu ya, gampang sekali. Itu ringkasannya. Ringkasannya apa Pak? Seperti itu. Jadi kalau kulit macan, sofanya apa Pak? Sofanya apa? Sofanya dari apa? Kulit macan. Ya, jaketnya dari apa? Kulit buaya misalnya. Tasnya kulit buaya. Gitu ya, tidak boleh karena tetap apa Pak? Najis, tidak bisa suci walaupun dia apa? Sudah disamak. Seperti itu ya. Nah, itu ringkasnya. Wallahu taala alam bishawab. Ya, kita cukupkan sekian untuk kali ini ya. Wallahu alam bishawab. Semua yang benar itu datangnya dari Allah. Bila ada yang luput, maka itu dari diri kami pribadi ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.